Halo teman-teman, halo semuanya. Puji syukur ya teman-teman kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita masih diberi waktu lagi untuk bisa membuat konten dan bisa berjumpa teman-teman ya di channel YouTube saya teman-teman. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah berkunjung ke channel ini. Saya menghargai waktu teman-teman. Beberapa menit ke depan saya akan bagikan beberapa hal ya yang berhubungan dengan mesin mobil, yang barangkali teman-teman terutama pemilik mobil ya harus mengetahui beberapa hal yang mau saya bagikan di video kali ini. Teman-teman, di video sebelumnya saya sudah bahas banyak ya mengenai soal mesin mobil dan yang berhubungan dengan dunia otomotif. Teman-teman jika ingin menontonnya silakan, terutama buat teman-teman yang ingin belajar mengenai dunia otomotif dari yang paling dasar dulu. Teman-teman juga boleh ikuti ya video di channel YouTube saya. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan bisa teman-teman ya menambah lagi wawasan teman-teman semuanya. Nah, video kali ini teman-teman saya mau bahas sedikit mengenai beberapa hal ya yang menyebabkan mesin mobil itu atau mobil kita akhirnya harus turun mesin gitu ya teman-teman ya. Tentu saja itu kabar yang tidak mengenakan ya ketika bengkel berkata bahwa wah Pak, ini mobilnya harus turun mesin karena bla 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 gitu ya teman-teman ya. Tentu saja kita dibuat pusing gitu ya. Harusnya uangnya bisa pakai untuk kebutuhan hidup ya di rumah atau bayaran anak sekolah, malah harus biayain mobil teman-teman. Nah, itu sebabnya teman-teman di sini saya akan menjelaskan ya apa-apa saja sih penyebabnya sampai mobil itu akhirnya harus turun mesin. Nah, teman-teman simak aja ya beberapa menit ke depan. Intinya di sini tidak kita mengajari ya teman-teman ya, tapi apa yang saya pahami saya bagikan kepada teman-teman. Kalau tidak dapat jawaban di video ini, teman-teman bisa berkunjung ke channel YouTube otomotif yang lain. Intinya kita saling berbagi untuk hal-hal positif dan untuk saling mengedukasi teman-teman ya. Oke. Nah, sekarang teman-teman sebelum kita lanjut, seperti biasanya saya mengajak teman-teman untuk dukung terus support ya Rayu di channel supaya kita tetap semangat untuk berbagi konten-konten yang positif. Oke teman-teman. Nah, jadi teman-teman di sini ada contoh blok mesin ya. Ini mobilnya Karimun kotak ya teman-teman ya. Anggaplah ini mewakili mobil teman-teman lah gitu ya. Jadi mobil ini tuh ada masalah awalnya itu berasap ya, atau knalpot keluar asap di pagi hari saja, atau mesin dalam kondisi dingin. Sampai di ujung knalpot itu ada keluar juga oli ya sedikit teman-teman. Nah, setelah itu saya ambil tindakan atas persetujuan pemilik mobil, turuninlah mesinnya ya, bongkar mesinnya. Dan ternyata setelah mesin turun itu kerusakannya hanya pada seal klep. Nah, saya sudah bahas di video sebelumnya, teman-teman boleh ikuti. Saya tidak menjelaskan itu di sini ya. Nah, di sini teman-teman kalau melihat ya, untuk kondisi blok mesin mobil ini untuk pendahuluan dulu teman-teman ya, supaya teman-teman nanti nyambung apa yang mau saya jelaskan. Nah, jadi kalau teman-teman lihat di sini, ini kan mobilnya 4 silinder ya teman-teman ya. 4 silinder itu maksudnya ada 4 piston ya, 1, 2, 3 dan 4. Satu bagian depan ya. Untuk langkah kerjanya 1, 3, 4, 2 ya, sama dengan top pengapian. Oke. Jadi teman-teman, faktor yang paling umum ya menyebabkan mobil itu turun mesinnya atau sampai mesinnya itu harus turun ini secara umum ya. Sebetulnya itu karena adanya kurang perawatan ya, atau kurang perhatian dari pemilik mobil. Kok bisa begitu? Ya contoh teman-teman ya. Kita sebagai pemilik mobil itu hanya contoh ya, mau berangkat kerja atau kita mau bepergian gitu ya, starter mobil hidup jalan, pulang matiin taruh cuci, udah gitu aja, rutinitasnya begitu aja karena kita anggap mobil kita kan sehat ya. Kita lupa untuk yang namanya itu servis berkala. Sudah jadwalnya servis, sudah tanggalnya servis ya, mobil itu tidak pernah dibawa ya teman-teman untuk diadakan check up ya, apakah ada kerusakan kecil, misalnya ada kebocoran pada selang jalur air, atau oli mulai rembes, apakah bagian seal keras dan lain-lain ya. Artinya mobil itu sudah harus ada perbaikan kecil. Nah, karena kita cuek ya, kita tidak mau membawa mobil untuk di servis rutin, akhirnya
di jalan saat kita berkendara, lampu indikator itu memberitahu kepada kita bahwa waduh, kok tiba-tiba lampu indikator tuh menyala saat mesin hidup. Apakah gambar aki menyala, gambar oli menyala, atau suhu temperatur yang pakai jarum temperatur kok tinggi. Nah, tiba-tiba mobil kita mati mendadak, sehingga kita panggil montir, bawalah mobil ke bengkel. Ternyata mobil kita misalnya nih overheat atau kehabisan oli, sampai akhirnya bunyi mesinnya ya. Nah, akhirnya karena kita cuek ya, tidak mau memperhatikan kendaraan kita, dari kerusakan kecil akhirnya jadilah kerusakan besar. Itu secara umum teman-teman ya, itu paling umum deh, karena kurang adanya perhatian ya, jadi tidak mau ngecek ya. Kalau kita nggak ngerti juga nggak masalah sih teman-teman, kan bisa bawa ke bengkel ya untuk diadakan pengecekan rutin. Intinya kalau sudah jadwal servis, sebaiknya teman-teman jangan menundanya ya, karena itu kan nanti di sana kan dicek semua ya, bagian mesin itu apa saja yang bermasalah, semuanya diatasi teman-teman. Namun itu pun saja belum bisa menjamin ya, itu hanya memperkecil aja ya, artinya hanya sedikit memberi kita bantuan lah gitu ya, bahwa oh mobil kita nih sudah baik-baik saja nih setelah diservis. Tetapi teman-teman juga sebagai pemilik mobil ya harus juga proaktif gitu ya. Misalnya yang umum-umum saja ya, sebelum bepergian misalnya pagi hari seminggu sekali cek air radiator ya, atau cek oli mesin. Kemudian teman-teman saat berkendara juga harus peka dengan namanya speedometer ya, lampu indikator. Di situ kan semua memberi tanda ya, sama perubahan pada sistem cara kerja mesin. Maksudnya misalnya tadinya mesinnya halus kok agak terdengar kasar gitu ya, terus kok knalpot udah mulai ada asap nih, kenapa ya? Nah itu tuh harus cepet-cepet dicegah ya, dibawa untuk mencegah jangan sampai nanti terjadinya turun mesin. Nah itu secara umum teman-teman. Lalu yang tidak umum ya teman-teman ya, itu disebabkan karena penggunaan oli mesin. Nah ini teman-teman, ini penting juga harus kita ketahui teman-teman ya. Nah saya memberikan contoh ya untuk mobil ini. Coba teman-teman lihat piston ini teman-teman ya, lihat warna piston ini ya. Ini yang satu sudah saya bersihkan, beda ya sama ini ya. Nah coba lihat, ini ada perbedaan ya teman-teman ya. Nah ini kalau kayak begini modelnya, agak kecoklatan tua gini ya, lebih ke warna hitam ya, bawah juga tuh sama. Ini adalah sumber permasalahannya sampai bisa begini itu ya, sampai proses bisa begini itu karena penggunaan oli teman-teman. Ini yang teman-teman harus pahami ya. Oli yang kita gunakan itu sebaiknya oli yang disarankan oleh bengkel resmi ya. Jadi kalau mobilnya Honda olinya apa ya, kalau mobil-mobil tua itu is oke ya, bisa pakai Mestran dan lain-lain ya. Tapi teman-teman harus ingat bahwa penggunaan oli sintetis ya terus menerus akan membuat kondisi mesin seperti ini teman-teman ya. Ini bisa mengakibatkan tersumbatnya jalur oli ya, terutama mobil-mobil yang menggunakan double cam ya, atau dua noken as yang ada di atas. Saya dulu pernah mengalami ya teman-temannya, mobilnya waktu itu Altis ya, kalau nggak salah Altis ya teman-teman ya. Jadi atas itu jebol ya, padahal oli mesinnya masih banyak ya, tapi oli itu tidak bisa naik karena terpampet dengan kerak ya. Kerak ini kan oli itu dia menempel di dinding, akhirnya berkerak, lama-lama tambah banyak menyumbat jalur oli. Ini yang teman-teman harus pahami. Jadi yang kedua ini yang tidak umum ini teman-teman, penggunaan oli ya, itu harus betul-betul teman-teman perhatikan. Nah kemudian kondisi internal mesin mobil kita memang sudah waktunya terjadi kerusakan ya teman-teman ya. Biar bagaimanapun juga yang namanya mesin itu ya, apapun itu namanya masih buatan manusia ya teman-teman ya, itu pasti ada waktunya dia itu komponennya harus rusak ya. Sekalipun kita juga sudah, tapi itu lumrah ya, sekalipun itu kita sudah rutin perbaiki ya. Untuk kerusakan di dalam internal mesin itu juga disebabkan karena memang komponen mesin itu sudah waktunya harus diganti. Saya ambil contoh semacam ring seher ya. Ini ada ring seher kan di sini.
Nah, ring seher ini teman-teman ya, selama mesin itu hidup ya, piston ini kan bergerak ya dari TMB ke TMA, titik mati bawah, titik mati atas, terus dia bergerak ya. Kita pakai mobil setahun, 2 tahun, 5 tahun teman-teman ya. Tentu saja bagian buring sini akan terjadi kehausan ya, bagian ring seher ini juga akan haus, sehingga ring seher itu akan ada jarak ya di sini pada saat dipasang. Dari situlah asap yang oli yang ada di karter akan masuk ke ruang bakar, sehingga mengakibatkan di knalpot ada asap yang kita sebut bahasa bengkel itu suka mobilnya ngebul. Nah, itu karena memang kondisi mesin yang sudah diharuskan perbaikan ya, karena kalah gitu ya dengan berjalannya waktu. Nah, ini juga sekalian tips buat teman-teman yang berencana mau membeli mobil second. Ya, apakah membeli mobil second itu kita takut ya, beli mobil itu sudah pernah turun mesin ya. Wah bang, mesin mobilnya sudah pernah turun ya, saya nggak mau beli atau walaupun murah saya nggak mau karena udah pernah turun mesin. Ada juga yang berpendapat bahwa wah turun mesin justru bagus. Nah, kalau teman-teman tanya pendapat saya pribadi, saya akan menjawab ya, mobil itu historinya kenapa sampai mesinnya turun. Apakah pernah sempat kehabisan oli ya sehingga membuat rusak bagian internal mesin, ataukah pernah sempat overheating, panas berlebihan sampai silinder headnya melengkung dan lain-lain. Nah, kita perlu cari tahu dulu. Tentu saja lihat dulu usia mobil itu ya, mobil itu sudah usia berapa atau tahun berapa mobil itu diproduksi dan kita menggunakan tahun berapa, kemudian KM-nya sudah berapa ya. Jadi kalau misalnya kilometernya masih sedikit, mobil itu sampai turun mesin, nah itu perlu jadi tanda tanya, kenapa nih ya kan? Apakah sempat ketabrak, kehabisan air radiator, radiator bocor, dicuekin, lain-lain, banyak faktor gitu ya. Tapi kalau untuk mobil-mobil lama 2005 tahunnya atau misalnya 2010, apalagi tahun 90-an ya, itu kalau mesin udah pernah turun malah bagus teman-teman, karena dia sudah mengganti bagian internal mesin, semacam piston sudah diganti, kemudian metalnya sudah diganti, atau mungkin bagian karkasnya sudah diganti. Walaupun memang risiko kita ya pada memakai mobil yang sudah di servis itu agak sedikit perasaan tidak enak ya kan, takutnya nanti pistonnya ini tadinya standar udah disampai oversize 100 atau 150 ya kan. Nah, itu kemungkinan terburuknya. Tapi rata-rata ya teman-teman ya, kalau dari standar itu piston dia naiknya ke 25 atau 50. Ya jarang sekali sampai 100, kecuali kalau mobil itu tahun 70-an ya masuk di akal teman-teman. Nah, jadi hal-hal seperti ini sebetulnya hal-hal yang mudah kita untuk pelajari teman-teman. Dengan kita mengetahui kondisi mesin mobil kita yang mau beli mobil second gitu ya, teman-teman silakan nonton di YouTube, sudah banyak yang bahas ya tips-tips membeli mobil second itu bagaimana, jangan sampai kecolongan. Saya sarankan teman-teman untuk berkunjung ke channel-channel itu supaya teman-teman bisa mendapatkan ilmu lagi ya, supaya kita tidak kecolongan. Artinya jangan kita nanti kecewa setelah menggunakan mobil tersebut. Nah, kemudian yang terakhir teman-teman ya, kalau seumpamanya mobil kita nih sudah terlanjur akhirnya turun mesin gitu kan. Nah, teman-teman harus paham ya permasalahannya sampai turun mesin itu kenapa. Apakah turun mesin itu disebabkan karena ada bunyi ya tak 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 karena ternyata stang sehernya bengkok, atau metal jalannya rusak, rak asnya rusak ya kan. Teman-teman harus paham. Kalau misalnya maksudnya teman-teman harus lihat dulu sumber permasalahannya kenapa ya sampai turun gitu. Nah, kalau memang sampai bunyi bagian metal, berarti kan tindakannya itu kan harus mengganti metal. Ya, di bagian sini kan ada metal nih. Nah, ini ya teman-teman ya. Nah, metal itu kondisinya kalau masih standar, kita bisa lihat di sini teman-teman. Nah, ini kalau masih standar ya, kita bisa lihat di balik sini. Nah, ini namanya metal jalan nih teman-teman, karena dia bekerja. Nah, ini nih ya, teman-teman bisa lihat ya. Kelihatan nggak? Nah, kalau ini masih standar ya. Kalau di sini sudah pernah di oversize atau di undersize, di sini tuh akan ada angkanya. Misalnya 0,5 atau 0,50. Nah, berarti kerekasnya semakin tipis karena dagingnya dipapras.
Kalau yang kategorinya sudah parah bahkan bisa sampai ganti karkas yang baru. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini. Ya, jadi ketika bengkel mengatakan, "Bang, ini mobil harus ganti karkas." Nah, teman-teman lihat di balik metal ini nih. Ya, metal ini berapa nih? Kalau di sini masih standar. Selanjutnya langkah yang diambil, karkas bawa ke bengkel bubut. Ya, untuk diukur kembali apakah masih bisa dibubut atau tidak. Karena ini nanti dia bisa naik sampai 150 atau 100. Jadi metal ini nanti makin tebal, daging karkas itu makin dibuang. Itu namanya bubut teman-teman. Ya, seperti itu. Nah, lalu kalau misalnya terjadi permasalahannya itu mobilnya misalnya berasap ya, ngebul gitu ya teman-teman ya. Terus mesin sudah terlanjur diturunkan gitu ya, udah turun gitu ya. Nah, teman-teman bisa melihat ya kondisi si ring sehernya. Saya kasih contoh teman-teman ya. Nah, jadi kita ambil satu ring seher bagian atas ini ya teman-teman ya. Nah, kita ambil satu ring seher bagian atas ini ya. Nah, kita buka. Nah, kita masukin ke sini. Ini tujuannya kita untuk melihat celah ya, celah dari ring seher ini berapa. Kalau teman-teman lihat ini kan begini ya. Nah, waktu dipasang ini kalau masih bagus harusnya dia rapat. Coba ya, kita dorong sedikit ke sini. Nah, teman-teman bisa lihat ini kan masih rapat nih. Ya. Nih. Tapi kalau di sini kita celahnya sudah lebar, apalagi pakai fuller, di sini celahnya sudah sampai 0,30 atau 0,20. Nah, itu berarti ring sehernya sudah bermasalah atau memang buring ini sudah kemakan. Ya, jadi ceritanya harus di oversize. Ini tetap mesti dipapras, dibubut ya. Tapi tidak semua mobil bisa digituin. Ya, contoh Pisut ya 505 atau pokoknya Pisut atau beberapa mobil jenis lain Panther atau apa ya, itu bisa ganti buringnya tetap standar, tidak bisa di oversize teman-teman. Nah, jadi kita bisa lihat dari situ kondisi buringnya harus mulus. Ya, piston juga harus mulus. Nah teman-teman, jadi ini sedikit penjelasan saya kepada teman-teman, dan sekalian saya juga memberikan pesan kepada teman-teman untuk tetap merawat mobil kita, karena kerusakan besar itu diawali dari kerusakan kecil yang kita tidak memperhatikannya. Oke teman-teman ya, mudah-mudahan video ini membantu kepada teman-teman. Di sini kita bukan mengajari tapi saling berbagi. Saya ulangi kata-kata yang sama di awal video saya teman-teman ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi teman-teman. Jangan lupa teman-teman subscribe channel ini ya, dan hidupkan notifikasinya. Salam sukses teman-teman. God bless you.